Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan. Tak lupa pula salawat beserta salam kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Rasil Khairin menyampaikan sebuah pidato mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental. Menjaga kesehatan bukan hanya menjaga kesehatan fisik semata, melainkan kesehatan mental juga ikut turut dijaga. Kesehatan mental menjadi salah satu aspek penting yang harus kita miliki. Maka tak heran, mengapa mata pelajaran di sekolah dinamakan pendidikan kesehatan jasmani dan rohani. Karena kesehatan fisik dan kesehatan mental lah yang dibahas di dalam mata pelajaran tersebut. Jadi, apa sih itu kesehatan mental? Menurut WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana setiap individu mampu mewujudkan potensi mereka sendiri. Artinya, mereka dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat berfungsi secara produktif dan bermanfaat. Saat ini, masyarakat Indonesia masih banyak yang belum sadar betapa pentingnya menjaga kesehatan mental karena kurangnya pengetahuan dan informasi yang didapat. Hal ini menyebabkan Indonesia berada di urutan kelima sebagai negara dengan tingkat depresi tertinggi di dunia. Sekarang ini, pengaruh global dan persaingan hidup sangat mempengaruhi kondisi kesehatan mental seseorang, terutama remaja yang kesehatan mentalnya rentan terguncang. Nah, teman-teman sekalian, ada 3 cara bagaimana agar kita memiliki mental yang sehat. Yang pertama, kita harus bisa menerima dan menghargai diri kita sendiri. Kita sebagai manusia harus sadar bahwa kita memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita harus mensyukuri kelebihan dan kekurangan tersebut. Jangan pernah kita merasa kecewa atas kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Yang kedua, kita harus bisa berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Jika kita mulai merasa lelah, kita mulai merasa tertekan dengan kegiatan yang sudah kita lakukan, kita bisa bercerita kepada keluarga kita atau teman-teman terdekat kita. Karena mungkin mereka dapat memberikan solusi terhadap masalah yang sedang kita hadapi. Yang ketiga, kita harus aktif dalam melakukan kegiatan. Kegiatan apa saja bisa bermacam-macam, bisa berupa melakukan hobi kita, bisa mengikuti komunitas yang ada di lingkungan sekitar kita, atau ikut berorganisasi yang ada di sekolah atau di kampus kita. Karena dengan kita berorganisasi, kita dapat berjumpa dengan banyak orang dan kita bisa melupakan beban masalah yang sedang kita hadapi. Saat ini, banyak orang yang mengaku dan merasa kesehatan mentalnya terguncang. Hal ini disebabkan adanya faktor internal dan faktor eksternal. Seringnya, kesehatan mental seseorang terguncang karena adanya faktor eksternal. Banyak contoh kasus datang dari negeri ginseng Korea Selatan. Para selebriti papan atas di Korea Selatan sering mendapat tekanan dari pihak luar, bisa berupa perusahaan yang menaungi mereka atau bahkan fans-fans mereka sendiri. Para selebriti papan atas ini dituntut agar selalu tampil sempurna di hadapan publik. Maka tak jarang banyak selebriti Korea yang mengalami depresi. Tercatat sudah 3 orang yang melakukan bunuh diri sepanjang tahun 2019 karena merasa tertekan dan depresi. Maka dari itu, kita harus selalu menjaga kesehatan, terutama kesehatan mental kita, yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif, melakukan hal-hal positif, bergaul dengan teman-teman yang memiliki vibes positif, karena dengan kita bergaul dengan orang-orang yang mampu menuntun kita ke jalan yang baik, kita juga akan melakukan hal-hal yang baik. Sebaliknya, jika kita mudah terprovokasi, mudah terpengaruh dengan teman-teman yang mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, maka kita juga akan melakukan hal yang tidak baik sehingga akan berdampak buruk bagi diri kita sendiri dan orang lain. Dan diharapkan juga agar kita lebih peka dan lebih sadar terhadap lingkungan sekitar kita. Jika kita memiliki saudara atau teman kita atau keluarga kita yang mulai kesehatan mentalnya terguncang, ayo kita rangkul mereka.
kita bimbing mereka. Jangan pernah kita tinggalkan mereka sendiri. Karena sebenarnya mereka hanya membutuhkan tempat untuk bersandar dan tempat untuk bercerita. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.